Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mumpung masih bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Kemal Abdurrahman Aksani. Saya mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu sub materi daripada mata kuliah Ekonomi Publik, yaitu teori barang publik. Secara singkat, barang publik adalah fasilitas yang diperuntukkan untuk konsumsi masyarakat secara massal. Beberapa contoh diantaranya yaitu udara, sinar matahari, taman kota, sampai keamanan nasional. Pengertian dari barang publik mengacu pada dua sifat utama, yaitu non-rivalitas dan juga non-eksklusif. Non-eksklusif berarti bahwa untuk mendapatkan atau merasakan utilitas daripada barang publik tersebut, kita tidak perlu maksudnya relatif tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali, seperti yang saya contohkan sebelumnya, yaitu udara dan juga sinar matahari. Setiap harinya kita selalu menggunakan kedua elemen atau kedua barang publik tersebut. Tentu saja kita tidak perlu membayar kepada pemerintah atau bahkan ke Tuhan sama sekali secara materi. Yang selanjutnya yaitu non-rivalitas. Diartikan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi sebuah barang publik, ia tidak akan mengurangi utilitas daripada barang publik yang dikonsumsinya, dan juga tidak akan mempengaruhi konsumsi atau kualitas daripada utilitas yang akan diterima oleh masyarakat lainnya. Sebagai contoh yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, yaitu taman kota. Anggap saja rata-rata masyarakat berada di taman kota adalah 3 jam setiap harinya. Jikapun saya berada di taman kota selama lebih dari 3 jam, sebut saja 4 atau bahkan 8 jam, saya tidak akan mengurangi utilitas daripada barang publik tersebut yang kita sebut taman. Dan juga orang lain, anggap saja Anda, tidak akan merasa dirugikan dengan keberadaan saya selama lebih daripada 3 jam tersebut. Anda juga tidak harus memaksa memotong waktu Anda berada di taman tersebut karena pola konsumsi yang telah saya lakukan sebelumnya. Pada dasarnya sebenarnya barang publik ini tidak jauh berbeda dengan barang kolektif, di mana kita tahu keduanya sama-sama merupakan barang yang ditujukan untuk konsumsi massal. Namun yang membedakan di antara keduanya adalah ruang lingkup. Kita tahu bahwa barang publik, seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu udara dan juga sinar matahari, barang publik ini dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di dunia. Sedangkan barang kolektif, meskipun sifatnya juga bisa dibilang publik, namun dikonsumsi oleh segelintir orang, baik kelompok atau organisasi. Sebagai contoh, sebuah dispenser di dalam kantor atau office itu sifatnya juga publik, namun hanya digunakan oleh segelintir orang, yaitu para pekerja kantor tersebut saja. Seperti ilmu pengetahuan pada umumnya, teori barang publik juga memiliki landasan teori yang coba dikemukakan oleh para pendahulu, yaitu diantaranya ada teori Pigou, kemudian Samuelson, dan sebagainya. Terkhusus pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori yang dikemukakan oleh Pigou, mana beliau mengatakan bahwa barang publik harus terus dibuat atau diadakan sampai tingkat kepuasan marginal dari pemakaian atau konsumsi barang publik sama dengan tingkat ketidakpuasan marginal daripada masyarakat yang membayar pajak kepada pemerintah yang ujung-ujungnya akan digunakan untuk pembangunan barang publik tersebut. Beliau juga menjelaskan teorinya dalam sebuah kurva. Baik, kurvanya kira-kira seperti ini. Di sini di sumbu X ini menjelaskan budget pemerintah atau line budget. Ini bisa dikatakan sebagai budget yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun atau mengadakan barang publik, dan juga dikatakan sebagai budget yang diambil pemerintah daripada pajak yang ditarik dari para masyarakat. Kemudian sumbu Y di sini di atas merupakan tingkat kepuasan, sementara yang ke bawah merupakan tingkat ketidakpuasan masyarakat. Itu saja atas pajak yang dibayarkan. Lalu ada satu kurva di sini. Kurva yang di atas ini merupakan kurva kepuasan masyarakat atas konsumsi daripada barang publik tersebut. Sementara kurva yang di bawah ini merupakan kurva ketidakpuasan atas pembayaran pajak. Kita lihat di sini ada 3 titik equilibrium, ada 3 titik keseimbangan, yaitu ada E0, E dan juga E1. Di mana titik yang dimaksud oleh Pigou merupakan titik keseimbangan, yang merupakan titik di mana pemerintah bisa berhenti untuk membuat suatu kebijakan terhadap barang publik itu di titik E, di mana tingkat kepuasan marginalnya dari titik E sampai dengan K sama dengan tingkat kepuasan tingkat ketidakpuasan marginal atas pembayaran pajak dari E sampai K sama dengan tingkat kepuasan akan barang publik
dari titik E sampai dengan B. Itulah yang dijelaskan oleh Pigau. Lalu barang publik seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa barang publik ini kita tidak memerlukan biaya, maksudnya relatif tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya. Itu menimbulkan beberapa masalah dalam barang publik. Antaranya kita tahu bahwa karena tidak memerlukan biaya, terdapat kecenderungan untuk konsumsi yang berlebihan daripada masyarakat. Kita analogikan seperti ini. Jika ada sebuah place atau dua tempat, kita sebut wahana hiburan dari pihak swasta yang berbayar, dan juga ada place, anggap saja taman kota tadi yang tidak berbayar. Tentu kita tahu bahwa pola daripada konsumsi masyarakat kepada wahana yang berbayar tadi mungkin bisa dibilang sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali pada saat liburan saja. Sementara untuk di taman kota, itu kita bisa datang ke taman kota itu hampir setiap harinya. Inilah yang disebut dengan berlebihannya tingkat konsumsi daripada masyarakat atas barang publik tersebut. Lalu oleh karena tidak memerlukan biaya, itu artinya bahwa pihak-pihak yang membangun sebuah barang publik ini tentu saja sangat terbatas. Pihak swasta secara rasional mereka tidak akan bersedia untuk menciptakan barang publik ini karena memang tidak menguntungkan bagi mereka, sehingga kecenderungan untuk barang publik itu lebih banyak dibuat atau diadakan oleh pihak pemerintah. Ya, baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, saya paparkan mengenai teori barang publik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, terkhusus pada Ibu Sri Kurniasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.